Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran KWU, hari ini kita akan membahas tentang faktor keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya dapat dilaksanakan. Jadi kalau kita itu harus semangat, optimis, dan percaya diri. Dan juga niat. Nah, kalau kita mendirikan usaha tidak ada option tersebut, kita tidak ada semangat. Kita mudah pesimis. Gagal sedikit, kita menyerah. Nah, seperti itu. Menerima kegagalan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Nah, untuk menerima kegagalan baru ini ya, yang namanya kita terjun ke dunia perbisnisan, biasanya kalau untuk naik turun suatu usaha itu biasa saja. Namun kalau usaha kita mengalami kegagalan, kita bagaimana caranya? Kita harus introspeksi diri, harus semangat, tunjukkan kalau kita itu bisa, dan kita bisa memberikan mungkin inovasi terbaru, ide-ide terbaru supaya kedepannya lebih menarik lagi, supaya konsumen lebih tertarik. Untuk introspeksi diri. Nah, untuk introspeksi diri kita harus menerima komplain dari orang-orang yang menggunakan barang-barang kita. Misalkan barang kita produknya kurang bagus, kualitasnya atau pelayanannya. Nah, kita harus menerima komplain. Nah, itu bagaimana kita ambil positifnya. Bagaimana kita ke depannya itu kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Untuk mendengarkan saran orang lain. Nah, untuk mendengarkan saran orang lain sama dengan introspeksi diri. Ya, kalau orang lain memberikan saran, baik itu berupa pujian baik atau buruk, maksudnya menyakiti hati kita harus terima. Ya, itu memang konsekuensinya. Kalau orang memberikan pujian buruk, kita tidak bisa menerima, ya otomatis kita tidak mengetahui letak kesalahan kita. Dan bersemangat dan bergaul. Nah, semangat dan bergaul itu kita berteman dengan teman-teman sejawat, teman-teman yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan bisnis juga. Namun yang mendukung usaha kita tentunya, ya, yang memberikan kesan-kesan masukan-masukan yang positif. Karakteristik profil usaha. Nah, untuk karakteristik profil, percaya diri, mengendalikan tingkat percaya diri tinggi dan mencapai sukses. Nah, kita harus yakin, kita harus pede, kita harus optimis. Pemecahan masalah. Nah, cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan mencapai tujuan sukses. Nah, kalau ada masalah, problem, mungkin kita rugi dikit atau mungkin adanya kemunduran atau daya tarik konsumen itu menurun, itu kan adanya suatu masalah. Nah, kita bagaimana mencari letak kesalahannya itu, dan kita harus bisa menyelesaikannya dengan tepat. Berprestasi tinggi, bekerja keras, dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh presentasi. Nah, bekerja sama dengan para ahli yang mendukung barang produksi kita. Ya, misalkan bekerja sama dengan, misalkan kita mendirikan suatu pabrik kosmetik, otomatis kita bekerja sama dengan orang atau pabrik yang menyediakan bahan-bahan tersebut. Misalkan seperti perwarna lipstik atau bahan-bahan mentah itu, misalkan seperti seperti dari lemon atau ada dari alpukat, yang orang yang memang memiliki bisa menghasilkan perkebunan tersebut. Ya, misalkan kalau dari buah-buahan, ya misalkan seperti biasanya dari buah-buahan itu biasanya seperti masker. Nah, terus kemudian ada pengambilan risiko, tidak takut mengambil risiko. Kalau untuk tidak takut mengambil risiko, berarti kita sudah percaya diri, kita optimis, saya yakin saya pasti bisa. Nah, kemudian ikatan emosi, tidak akan memperoleh hubungan emosional yang mengganggu suksesnya usaha. Bagi orang yang ingin menyatukan usaha kita atau menjelek-menjelekan usaha kita, membicarakan, kita harus pede. Kita tunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa kita itu bisa, dan tidak sesuai dengan apa yang omong-omongkan oleh orang tersebut yang tidak menyukai hasil usaha kita.
Terus kemudian pencari status tidak akan memperoleh hubungan emosional yang mengganggu mini suksesnya usaha. Nah, kalau untuk pencarian status, ini status kita itu mudah nggak diterima oleh masyarakat sekitar? Awalnya mungkin tidak mudah diterima karena berbagai hal. Mungkin kalau kita terus percaya diri, kita berusaha, kita bisa menunjukkan yang terbaik, otomatis orang akan mengerti status kita diakui oleh lingkungan sekitar. Terus tingkat energi yang tinggi. Nah, tingkat energi yang tinggi berdedikasi tinggi dan juga bekerja tanpa berhitung waktu untuk membuang usaha. Nah, jadi kita tidak hitung-hitungan. Kita harus meluangkan waktu kita, baik materi dan juga tenaga, untuk bagaimana caranya usaha kita supaya baik, supaya maju. Jadi tidak ada mungkin mungkin kekhawatiran. Jadi ibaratnya bahasa Jawa itu seperti sambat ya. Jadi seperti sambat. Jadi kita harus tetap semangat. Jadi tidak boleh menghitung-hitung. Keberhasilan seseorang wirausaha dapat diidentifikasikan pada hal berikut: sikap dan kemampuan serta tindakan yang nyata, keberanian untuk berinisiatif, kecakapan atau keahlian, kreativitas dan percaya diri, pengalaman dan juga pendidikan. Nah, jadi kalau kelima poin tersebut memang kita wajib kita pergunakan bagi para wirausaha. Ya, kalau salah satunya kurang, berarti ada yang kurang. Jadi harus benar-benar dioptimalkan supaya produk yang kita hasilkan itu dikenal oleh banyak orang, dikagumi dan diminati. Modal utama untuk meraih keberhasilan: pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses. Nah, pola pikirnya kalau kita itu harus optimis, kita yakin, pola pikirnya kita tidak lihat masa lalu, tidak lihat belakang, kita terus maju tanpa hambatan, tanpa rintangan. Nah, itu baik tuh. Untuk kepribadian yang kuat untuk sukses. Nah, kepribadian maksudnya kepribadian. Jadi kalau misalkan kita menerima hal-hal negatif dari orang, omongan-omongan, kita itu kebal. Jadi cuek aja, tunjukkan kalau kita memang tidak seperti itu. Terus kemudian percakapan dan dalam pengolahan. Nah, pengolahannya itu kita memberikan percakapan yang bagus, penataan usahanya itu juga bagus, harus urut ya. Penerapan manajemen usaha yang baik ya, pihak-pihak manajemen ini harus memang benar-benar baik dari segi pendapatan, pemasukan, terus kemudian apalagi untuk biaya-biaya gaji bulanannya per karyawan itu harus baik. Baiknya tuh bukan berarti harus gede ya, harus sesuai dengan pekerjaannya. Berani memikul segala resiko dalam usaha dan juga bisnis. Ya, kalau berani mengambil risiko, kita tidak takut rintangan, kita terus maju walaupun ada halangan, kita tetap terus berjalan. Keberhasilan dalam bidang usaha merupakan suatu kondisi persesuaian antara rencana, proses pelaksanaan, dan juga hasil yang dapat dicapai. Dengan merumuskan tujuan usaha, pemahaman tentang hakikat dan juga makna usaha. Jadi kalau untuk merumuskan usaha kita ini, kita mendirikan usaha itu terlebih dahulu kan kita harus memiliki tujuannya. Apa tujuan kita mendirikan usaha? Dan untuk misalkan usaha kan macam-macam, ada usaha pabrik kosmetik, sabun-sabunan, itu dari barang. Kalau untuk jasa mungkin kita message bayi, untuk pemeriksaan pada pasien, penjualan alat-alat kesehatan. Nah, seperti itu kan memiliki tujuan masing-masing. Untuk pemahaman tentang hakikat dan makna berusaha. Berusaha, segala apapun yang kita lakukan, kita harus wajib berusaha dan bersemangat. Kegagalan usaha. Menjalankan usaha atau bisnis diwarnai kesukaran atau kesulitan dan hambatan ya. Ada naik, kadang turun. Kalau turun itu sudah wajar saja ya. Kalau kita bisa mau memperbaikinya, it's okay, tidak masalah, ada semangat ya. Seorang wirausaha harus pandai belajar dari pengalaman. Nah, kalau pengalamannya buruk, kalau pernah pengalamannya mengalami kegagalan, kita wajib bangkit ya, jangan mengalami keterpurukan, jangan takut. Seseorang wirausaha yang dapat mempelajari kegagalan, kemajuan, dan berusaha akan mendapatkan kemajuan dan keberhasilan yang lebih besar.
Nah, kalau belajar dari kegagalan, kalau kita semangat pasti insya Allah sukses ya. Kegagalan usaha pada umumnya disebabkan oleh pemimpin, pemiliki, atau pengolah usaha itu sendiri. Mungkin contohnya kegagalan itu pemiliknya itu acuh tak acuh, tidak mau menerima saran dari konsumen, walaupun produknya tuh dia yakin produknya bagus, tapi di mata konsumen kurang bagus. Terus dia itu sombong, terus tidak mementingkan karyawannya dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Untuk karakteristik kegagalan ini dari dehidrasi, meremehkan waktu, ya, jadi boros waktu. Terus kemudian pengendalian usaha atau bisnis, gagal mengendalikan aspek-aspek utama usaha atau bisnisnya. Pengamatan manajemen, pemahaman untuk terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Pengolahan piutang menimbulkan masalah arus kas. Nah, ini biasanya kalau ada hubungannya dengan pengolahan piutang ini harus benar-benar yang utama ya. Kalau kita mempunyai piutang harus terlebih dahulu diserahkan, karena takutnya misalkan ada bunga itu mengalami tunggakan dan otomatis merugikan produk kita. Memperluas usaha berlebihan, memulai perluasan usaha yang belum siap. Nah, kalau awal-awal usaha kalau bisa jangan membuka cabang, baru kalau usaha kita dikenal orang, produk kita banyak pemesanan, kita nggak apa-apa mendirikan cabang usaha tersebut. Perencanaan keuangan, meremehkan atau tidak mau menghitung ya, jadi kita tidak tahu keluar masuknya uang. Terus kemudian lokasi usaha itu biasanya lokasi, carilah tempat yang ramai yang sekiranya dipadati oleh penduduk dan sehingga konsumen juga peminatnya banyak. Untuk pembelanjaan besar, nah ini kalau pembelanjaan besar kalau kita tidak bisa mengkalkulasikan, kita tidak meminus, kita akhirnya biaya pembelajaran akan boros dan itu bisa menimbulkan kerugian. Pemanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan manusia yang dapat memberikan kepuasan dan keberhasilan dalam hidup. Nah, jadi kalau untuk puas ya kita selalu puas, maksudnya kita memberikan kepuasan kepada konsumen. Tapi untuk konsumen memberikan pujian kita tidak boleh puas, karena itu bisa menimbulkan perbuatan yang sombong ya. Inovasi adalah suatu proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual. Ya, jadi pengubahan peluang menjadi gagasan ide itu misalkan kalau ide kita kreatif, semakin tinggi kreativitas kita, semakin juga orang tertarik dengan barang jualan kita. Ada beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif, antara lain memanfaatkan barang bekas ya. Jadi bisa didaur ulang, kemudian memanfaatkan barang-barang yang tersedia, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar. Ya, jadi kita harus benar-benar memiliki ide yang kreatif, yang inovatif dan juga jiwa yang penyemangat. Menurut kuratku, ada 4 jenis inovasi yang bisa dikembangkan, yaitu investasi penemuan, ekstensi pengembangan, duplikasi, pengadaan dan juga sintesis ya. Jadi kalau untuk penemuan, pengembangan, pengadaan dan juga sintesis itu harus berurutan ya, dan juga harus seimbang. Nah, penemuannya itu bagaimana kalau bisa tidak sama dengan orang lain. Nah, itu kreatif. Kalau untuk pengembangan, kita memberikan pengembangan dan semangat. Pengembangannya itu bagaimana? Ya, kita harus menata manajemen yang baik, menghasilkan hasil barang-barang yang berkualitas, dan juga pengadaannya itu kita memberikan pengadaan barang itu jumlahnya itu berapa. Kalau jumlahnya besar tidak itu baik ya, tapi kalau bagi yang para pengusaha baru, biasanya itu pengadaan barangnya itu pelan-pelan. Kalau ada permintaan banyak dikit dan lebih banyak lagi ya, beruntung jangan langsung banyak ya, kita kan nggak tahu konsumen itu di luar sana itu tertarik apa tidak. Nah, begitu. Kalau untuk sintesis itu jadi harus adanya keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran barang ya. Jadi supaya tidak ada yang merugikan atau dirugikan. Nah, demikian materi dari saya. Jika kurang paham bisa langsung WhatsApp ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.